Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Victorious People. Apa kabarnya? Saya berdoa agar setiap kita tetap mengandalkan Tuhan apapun keadaan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang perkasa. Jadi mari saudara-saudara kuatkan hati dan kita akan menerima pesan tuntunan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita memasuki tahun 2021. Kalau kita bisa melewati 2020, saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua hanya karena anugerah Tuhan semata. Karena itu kalau Tuhan yang luar biasa telah menuntun kita melewati 2020, percaya bahwa Tuhan juga yang akan memegang tangan kita memasuki berjalan di tahun 2021. Jangan gentar, jangan takut. Ini adalah tahun anugerah di mana Tuhan menganugerahkan kita, tahun yang luar biasa. Nah, saudara, di tahun anugerah ini bagaimana sih supaya setiap kita memakai tahun anugerah ini, tahun anugerah yang Tuhan titipkan? Biarlah di tahun anugerah ini, yang pertama kita bertekun, saudara, pergunakan masa ini untuk kemuliaan Tuhan. Khotbah 3 ayat 1 firman Tuhan berkata, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara, berarti waktu segala sesuatu ada masanya, berarti tidak selama-lamanya. Pandemi ini pun tidak selama-lamanya. Tetapi di dalam masa di mana saudara dan saya menerima anugerah Tuhan, marilah kita memakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, biarlah di hari-hari ini kita melakukan apa yang Tuhan mau. Misalnya saya sebagai istri, saya harus lebih lagi belajar sebagai penolong untuk suami saya, bukan perongrong ya. Saya harus belajar lebih lagi menghormati suami saya. Juga sebagai seorang suami, para suami, mari menjadi suami-suami yang baik, suami-suami yang mengasihi istri. Kita sebagai orang tua, menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak, membawa anak-anak takut akan Tuhan. Kalau kita bekerja di perusahaan, di kantor, ataupun saudara mempunyai staf, mempunyai pegawai, marilah menjadi atasan, menjadi pimpinan, menjadi pekerja, menjadi staf yang punya integritas, yang bertekun, yang mempunyai godly character, mempunyai karakter Allah. Biarlah semakin hari kita semakin baik, dan hidup kita di dalam masa anugerah Tuhan ini selalu mengutamakan Tuhan. Jesus should be the center in our life. Yesus harus menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Untuk apa kita menerima anugerah ini? Nah, saudara, ini poin yang kedua. Kita menerima anugerah, masa anugerah ini untuk menjadi firman Tuhan katakan 1 Korintus 3, saya bacakan 1 Korintus 3 ayat 9, firman Tuhan katakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi Tuhan katakan, saudara dan saya, kita adalah rekan sekerja Allah. Ayo, di tahun anugerah ini kita bertekun untuk menjadi rekan sekerja Allah. Jadi keberadaan saudara dan saya, baik di dalam keluarga, di antara teman-teman, di kantor, di pelayanan, itu membawa rasa surga, membawa terang Kristus, saudara. Ya, biarlah hari ini kita bertekun menjadi rekan sekerja Allah. Untuk apa? Untuk membawa jiwa-jiwa
bagi kerajaan Allah. Jadi kehidupan kita, perkataan kita, perbuatan kita, biarlah membawa orang bisa melihat saudara dan mereka melihat, wah, sungguh ada Kristus dalam hidupmu. Dan poin yang ketiga, pesan di awal tahun. Selain kita memuliakan Tuhan, hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, kita tahu kita adalah rekan sekerja Allah, bertekun untuk membawa jiwa-jiwa saudara. Yang ketiga, mari berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saya bacakan lagi Roma 5 ayat 4 dan 5. Firman Tuhan mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketahuilah karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita mempunyai kasih Allah yang memberi kekuatan, kemampuan supaya kita bisa bertekun melewati segala badai, melewati segala ujian. Roh Kuduslah yang menolong. Roh Kudus bahkan seorang sahabat kita yang selalu memberi tuntunan lepas tuntunan. Karena itu di tahun 2021 ini kita menerima anugerah daripada Tuhan. Mari lebih lagi saudara kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Dan saudara tidak usah takut mudah untuk mendengar suara Roh Kudus. Semakin saudara baca firman Tuhan, saudara akan diingatkan oleh Roh Kudus. Saudara bisa tiba-tiba lagi jalan atau pengen buat keputusan, tiba-tiba ada firman Tuhan yang muncul. Ya, kita diingatkan, itu suara Roh Kudus, saudara-saudara. Saya percaya di tahun anugerah 2021, kita menerima Roh Kudus yang membawa setiap kita dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya, dari satu terobosan kepada terobosan lainnya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik. Kalau kami boleh ada di tahun 2021, kami tahu itu semua adalah anugerah daripadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah berjalan di depan kami. Kami mengucap syukur, Engkau telah mengaruniakan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, sehingga kasih Bapa ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, menuntun kami, memimpin kami untuk bertekun untuk melakukan perkara-perkara yang Kau titipkan. Biarlah kehidupan kami, cara berpikir kami ya Tuhan, memikirkan perkara-perkara-Mu yang di atas, bukan memikirkan perkara-perkara kami sendiri. Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami, memakai kami menjadi rekan sekerja-Mu untuk membawa banyak jiwa-jiwa ke dalam kerajaan Allah. Beri kekuatan kepada kami, beri hikmat, beri pengurapan daripada-Mu ya Bapa. Dan juga Tuhan, kembali kami mengucap syukur untuk Roh Kudus, sahabat, kekasih pribadi yang sungguh luar biasa yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya 2021 adalah tahun yang luar biasa. Kami akan melihat, mengecap kebaikan-kebaikan-Mu, dan kami akan menyaksikan kebaikan Tuhan dan membawa banyak jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara sekalian. Sampai ketemu lain kali. God bless you. Bye-bye. Shalom.